Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak Pak RT, ya, gagah RT-nya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu di RT apa Bu? RT 01 RW 2 Kelurahan Bangkinang. Alhamdulillah pada sore hari yang cerah ini kita dapat hadir di rumah Ibu Pina. Mana Ibu Pinanya mana? Oh ini. Ini yang sering di musola datang musola. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama di rumah Ibu Pina. Semoga langkah kaki kita serta ayunan tangan kita ke rumah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun berselawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat dan salam kepada Nabi, mudah-mudahan kelak di akhirat nantinya ibu-ibu dan kita semua, bapak-bapak, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa selawat sama-sama saya, Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita ba'da asar menjelang maghrib ini, temanya sifat-sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kita dibenci Allah, Bu? Tentu kita yang dicintai Allah yang kita lakukan, yang dicintai Allah yang kita amalkan. Kita tahu apa yang dibenci Allah bukan berarti kita perbuat, tapi kita cegah, kita hindari diri kita dari apa yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti Bapak Ibu tinggalkan, yang mesti Bapak Ibu hindarkan. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yubghidu kulla jazari. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
sesungguhnya orang-orang yang dibenci oleh Allah yang pertama adalah kulla ja'zari. Siapa ja'zari ini? Adalah orang-orang yang sombong. Kalau ada di hati kita rasa sombong, tidak akan masuk surga. Apa yang kita sombongkan? Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang memiliki sifat sombong tidak sombong. Allah Ghaniyun Hamid, Allah yang maha kaya, dia tidak sombong. Kalau sempat Allah sombong kepada kita, Allah balikkan dunia ini. Apa yang terjadi? Segera kiamat. Betapa banyak orang berbuat dosa, tapi Allah tidak tampakkan balasannya secara cepat, tapi diberi oleh Allah balasan dengan teguran-teguran. Ada gempa bumi, ada banjir, ada puting beliung dan sebagainya. Nah, orang yang dibenci Allah yang pertama adalah ja'zari, yaitu orang yang sombong. Pakaian sombong ini adalah pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pakaian makhluk. Ini ndak, udah miskin sombong lagi. Ada ndak orangnya gitu? Ada Pak RT? Disapu dia uang mana Pak? Antara jodoh baru, antara jodoh apa Pak? Ndak tahu ya tak? Jabatan ndak ada dulu. Ya ndak? Disapu, ditegur dia orang. Iya Bu? Masam aja. Padahal kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akilaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Ini cemberut aja nampak orang. Boleh Bu kayak gitu? Senyum aja sama orang sedekah Bu, tapi hati-hati, jangan senyum sama bapak yang meninggal istrinya baru 3 hari. Ya enggak? Artinya kan tengok kondisi ya. Ditegur orang, disapa orang, kita menyaut, menjawab. Jangan nanti dibilang orang sombong. Al-kibru batarul haq wa wantun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Ada orang menasihati kita, kalau baik kita ambil, kita dengar dan kita amalkan. Termasuk kesombongan itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Wal kibratu batarul haq wa wantun nas, dan meremehkan manusia atau meremehkan orang lain. Tak boleh kita remehkan orang lain, ibu-ibu. Walaupun kita hebat, ada orang yang hebat dari kita lagi. Walaupun kita kaya, ada orang yang kaya dari kita lagi. Ya enggak? Walaupun kita cantik, ada orang yang lebih cantik dari kita. Kita ganteng, ada orang yang ganteng lebih dari kita. Untuk apa kita sombong? Yang di badan kita ini WC aja semuanya. Cik gigi, yang tu cik giginya, tek gigi, di telingon, cai teli, di kuku, tai ku, apa leh di obu ada ketom, apalagi dalam pawi ada tinja. Tak apa sombongkan, bau badan awak kau WC sodoi Pak, tak apa sombongkan, tak mesti kita sombongkan. Allah aja tidak sombong. Dalam hadis qudsi apa kata Allah? Qala Allah azza wa jalla, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, faman naza'anni wahidan minhuma khazaqtuhu finnar. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan itu adalah pakaianku. Pakaian Allah, enggak pakaian manusia doh, enggak pakaian makhluk. Kesombongan adalah selendangku kata Allah. Kebesaranku adalah sarungku. Barang siapa yang mengambil kebesaranku, barang siapa yang mengambil pakaianku, kesombongan, maka aku lemparkan dia ke dalam neraka. Bahaya Bu Pak. Ikut dompet kosongnya, gaya ada ketere. Gaya boleh le Pak. Adong cina turu Pak.
Sodo lain masih ku mah bahayo. Nak sodo nanado sih ku sodo. Lengkap ya, nak berhasil buya ceramah sih ku tiro. Nak tuntas buya ceramah sih ku. Nak. Siapakah makhluk yang pertama kali sombong? Disuruh oleh Allah sujud kepada Adam. Inilah manusia sombong. Makhluk yang pertama sombong, iblis. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami firmankan kepada malaikat, kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Malaikat sujud. Tetapi ketika iblis disuruh sujud, illa iblis, kecuali iblis tak mau sujud kepada Adam. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Berarti iblis ini dulu bu, pak, dalam surga awalnya. Iblis ini dulu orang makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tergelincirnya karena kesombongan. Karena kesombongan inilah iblis dicampakkan oleh Allah keluar dari surga. Karena aba wastakbar, mengambil pakaian Allah. Apa kata iblis? Saya dari api, Adam dari tanah. Lebih baik, lebih hebat, lebih ini dari tanah. Maka saya tak mau sujud kepada Adam. Ada orang seperti iblis. Siapakah orang yang Berarti kalau ada bapak ibu yang sombong, itu iblisiyah, pengikut iblis. Nauzubillah. Mau ibu dikatakan pengikut iblis? Kalau kita tak mau dikatakan pengikut iblis, janganlah kita berbuat sombong. Karena semuanya itu Allah pergilirkan. Kaya kita hari ini, besok belum tentu kaya. Apa kata Allah? Wa tilkal nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan semuanya. Hari ini kaya, besok belum tentu dia kaya lagi. Mungkin di cucunya dia miskin. Hari ini dia miskin, mungkin di anaknya nanti kaya. Tak mustahil. Semuanya itu Allah pergilirkan. Terkadang sama kita berhasil, sama anak kita tidak. Kadang-kadang sama kita tidak berhasil, sama anak cucu kita, keluarga kita itu berhasil. Maka jangan kita anggap remeh orang lain. Yang kedua, yang dibenci oleh Allah yang kedua adalah orang yang rakus lagi pelit. Apa bu? Orang yang rakus lagi pelit. Ada orang rakus nih bu, tamak, lahok, jawazin kata Nabi. Yang kedua yang dibenci oleh Allah itu adalah jawazin. Jawaz yaitu orang-orang yang rakus, orang yang singgi. Ada orang singgi bu. Kalau kita bakil kedekut untuk kedekutnya, kalau sang bajai jadi ke uang lekek bini singginya. Aduh apa ada tu? Apa katanya ke bini? Nek muko dinda lah pucik masai mah. Domam dinda, iyo bang. Bodem ke sakit bang. Ada piti kaunya dingin. La ilaha illallah. Bini masaki minta apa disuruh dia bini buat masaki, ada pitinya nya. Ada laki singgi itu bu. Kalau sang bajai itu. Tapi di siko nak ada orang ya. Siko le elok sodo kan. Kalau nak elok nak lebangkit di rumah. Le elok sodo. Ani jawazin ini orang-orang yang bakil, rakus. Kalau bahasa awak apa? Burung pipik, burung moba. Punya wak di sopik, punya uang di ador bu. Punya burung pipik, burung moba. Punya wak disimpan, punya uang di lahap. Aduh sudah kau Pak PRT. Punya uang tande, punyanya disimpan. Ini orang yang dibenci Allah tuh, jawazin. Jawaz. Nah, ibu-ibu, orang-orang yang bakil ini disukai manusia atau enggak? Manusia aja tidak suka, apalagi Allah Ta'ala. Ba'idun minallah wa ba'idun minan nas. Dijauhi oleh Allah, dijauhi oleh Ada orang mau berkawan dengan orang yang bakil bu? Ada enggak? Enggak ada. Kalau ada orang mau berkawan yang bakil, dipertanyakan utak uang berkawan cakor. Ya enggak? Orang yang bakil itu bu,
Singgi, kelosang bajek, tungkek. Jo. Hanya sama-sama ke Padangnya berdua. Apanya ke sebelah, Bu. Biarlah mau berangkat nih saya ngasih ibu makan. Sampai ke Padang Bukit Tinggi ni jalan. Mau pulang leh. Kini ibu lo membayar makan lah, Bu. Bekok lah di Bukit Tinggi makan. Tiba dia aur kuning, dek kau dulu litak pawile kau osi-osi milih baju tadi hilang pawilin litaknya. Bekok lah dia apa bekok di pay kumbu makan. Tiba di pay kumbu, ondek kau awak takut telah ambil pulang bongi bini awaknya, laki awaknya. Bekok lah dibagi awak makan. Tiba kina di rumah masing-masing awak makan. La ilaha illallah. Ada tidak tu, Bu? Ada tak? Ba'idun minallah. Al-bakil, orang yang bakil dijauhi Allah, dijauhi manu. Mau tak orang berkawan sama orang bakil? Tak. Orang yang dibenci oleh Allah yang kedua adalah al-jawaz, yaitu orang-orang yang bakhil. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah. Orang-orang yang selamat dari bakil dan kikir ini, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jangan kita kira apa yang kita bakilkan itu baik sama kita, Bu, Pak. Tetapi besok di akhirat apa yang kita bakilkan itu akan disetrika di badan kita. Apa setrika? Digosok. Orang yang bakil nih, Bu, ya, takut aja sama orang. Sempit dunia nih kalau orang yang bakil. Tapi kalau orang yang pagio, lapang dunia. Tapi orang bakil, kau minta ke dia pindah lagi makan, Pak. Dan jadi kosok polis itu, kau minta ke dia nanya. Apa ini? Maksud tangan copet. La ilaha illallah. Dan nasi kalau Nabi le tapi minta ini, abang ke. Ini berbahaya. Yang ketiga adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang banyak otak, banyak ngomong. Apa namanya? Murai. Itu murainya, Bu? Ya. Orang-orang yang banyak murainya. Ini berbahaya juga. Terkadang kita perlu juga diam, terkadang perlu juga kita bicara. Yang RT itu lakinya, bini ndak RT dah. Hanya si Bu. Bang minta piti, Bang. Abang SKM ke uang, abang minta piti. Enak. 20 orang lah minta SKM, Bang, minta 10.000 lah, 2.000 bitinya. La ilaha ada si cerita PRT, PRT ku elok kan. Minta piti je, Bu, kalau ada minta suka miskin, Pak. Kuranglah jatuh tangguh, timbul tangguh kan. Jangan. Kalau jual tanah ya enggak masalah. Jual rumah, dak harus minta nyo membayar enggak masalah. Kalau dibayar dia ya enggak, gerobak ditolak uangnya. Ya enggak? Apa kata Nabi? Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik dan atau diam. Ada kalanya kita perlu diam, ada kalanya kita perlu bicara. Kalau itu baik, ya kita bicara. Kalau itu tidak baik, kita diam saja. Bukan urusan kita bicara, jangan kita bicara. Bukan tupoksi kita untuk ngomong, jangan kita ngomong. Kata Nabi, kebanyakan dosa anak Adam itu terletak kepada lidahnya, dan lidah kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa safatain. Bukankah kami telah menciptakan buat kamu dua bola mata untuk wa lisanan, dan lidah, wasafatain, dua bibir. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah. Mata untuk apa digunakan? Apakah melihat yang buruk-buruk atau yang baik? Lidah yang kita diberikan oleh Allah. Banyak orang diberi lidah oleh Allah, lidahnya tak bisa bicara. Nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang ketiga, wasafatain, dua bibir. Ya, yang lengkap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kalau ibu tak dikasih bibir gimana, Bu, Pak? Bu, Pak, tak ada bibir apa encam, Pak? Leceh uang ada. Cina apa nama? Spambok. Yang padik bibir hanya. Nah, yang keempat adalah kata Nabi, jifatu bil lail. Orang yang dibenci Allah yang keempat adalah jifatul bil lail. Menjadi bangkai di malam hari, menjadi bangkai di malam
menjadi bangkai di malam hari. Apa maksudnya menjadi bangkai di malam hari? Hanya kerjanya tidur aja, tak beribadah. Kalau ada orang di malam hari lolo aja kojo, indah ada ibadah seketir tahajud nak puana, berarti inyo bangkai. Kata Nabi, jipatu billail, menjadi bangkai di malam hari. Mau ibu jadi bangkai kata Nabi di malam hari? Pak, kalau awak di tengah malam terbangun, awak manusia pilihan yang dibangunkan oleh Allah di tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pergunakanlah waktu malam sebentar untuk beribadah, solat tahajud. Tak bisa sekali seminggu. Tak bisa sekali seminggu, 2 minggu sekali. Tak bisa 2 minggu sekali sebulan. Tak juga bisa deh. Ambil suai anyik ke sungai Kampau. Mampuilah. Ini nak Surago juga. Iya cebok. Nyak muwazaki awak. Kalau nyak muwazaki awak salat tahajud. Tak bisa tengah malam. Minimal awak pagi salat doa. Tak bisa salat doa. Minimal awak sebelum subuh awak melaksanakan qabla subuh. Apa kata Nabi? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sebelum subuh sama lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang keempat, manusia yang dibenci Allah adalah orang yang menjadikan malamnya hanya untuk tidur. Itulah manusia bangkai. Bangkai kenapa? Tak ada ibadah malam hari pun. Mengaji sonjo tak juro. Tengah malam solat tak juro. Subuh rakaatul fajri tak juro. Ya tak? Bila jago? Jam 8 jam 9 mancilok makan taci lolok kojonyo. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru wa yatamatta'una ya'kuluna kama ta'kulul an'am wa maswallahumun nar. Apa kata Allah? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tongkau, mereka hanya bersenang-senang aja hidup di dunia. Happy ke clubbing, diskotik, warung remang-remang, baju di, mabuk, happy je kojo beruraun aja. Ya? Mana tempat mereka? Wa maswallahum nar. Tempat mereka adalah neraka. Dan mereka makan kata Allah seperti binatang makan. Kerbau makan tak bau? Makan. Apa beda awaknya kerbau? Ayam mengoke, awak mengoke. Ini cibiti. Beda awak beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Beda kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, himaru bin nahar. Ya, menjadi keledai di siang hari. Kalau tadi menjadi bangkai, di siang hari menjadi keledai. Kenapa menjadi keledai di siang hari? Yaitu pikirannya hanya makan aja kojo. Mancilok, makan tacik lo. Ndak ada terkonang akhirat inyo do. Yang terkonang piti masuk. Awak kau nak robot, indah lo binatang lo. Ya ndak? Kalau ada manusia yang hanya kojonya mencilok, itulah yang dibenci Allah. Himarun bin nahar. Himarun bin nahar, hidupnya seperti keledai di siang hari. Mangunya aja kojo. Ndak tahu kemudian untuk kemudiannya cu. Pak, kemudian apanya maka anak apa dusi lelaki ko kemudiannya lainnya mak kemudiannya laki dan kemudian celau la ilaha illallah lau mudiuk sebab masuk mertua tadi ke anaknya lai salat laki kau alai anaknya punya kemudian tahu je bang dan sonjo kemudian oleh kau kemudian celau disuruh abang tadi amak tadi salat fa iza qudiyatis salat fantasiru fil ard wabtawu min fadlillah. Allah tidak melarang kita mencari rezeki, tetapi ingat apabila salat telah ditunaikan, apabila ibadah telah kita tegakkan, maka ingatlah Allah. Wabtawu min fadlillah, cari nafkah, cari rezeki di mana saja berada. Ya Bu, tapi ingat waskurullah, dibarengi dengan berzikir. Waskurullah wa syukrillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kerjanya hanya memakan minum mencek kojonya tidak ibadah, inilah taubatnya seperti balhum adal, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Yang terakhir, orang yang dibenci Allah yang terakhir adalah pandai urusan dunia,
bodoh urusan akhirat. Ini kacau nih Bu, Pak. Alimun bid dunya, jahilun fil akhirah. Bagus pintar urusan dunia, tapi jahil urusan akhirat. Cari duit pandai, berbisnis pandai, ya enggak? Ini itu pandai, tapi disuruh sholat tak bisa. Menyolatkan ibunya yang meninggal tak bisa. Mendoakan ibunya tak bisa. Nggak ada bisa cir. Yang bisa urusan dunia, bisnis, proyek. Ini kata Nabi, orang yang dibenci Allah yang keenam adalah alimun bid dunya, jahilul bil akhirah. Pintar urusan dunia dan bodoh urusan ya kadape urusan dunia, akhirat awak pandai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pintar kita urusan dunia, pintar juga urusan akhir. Dunia di tangan kita, akhirat di hati. Dunia hanya sekedar di tangan, tidak sampai di hati. Di hati ini adalah akhirat. Otak boleh Jerman, tapi hati adalah Ka'bah. Nah gitu Bu, Pak. Dunia hanya sampai di genggaman, diraihlah dunia itu, tapi tidak sampai di hati. Yang di hati ini adalah karena kampung kita itu adalah dan kampung sesungguhnya adalah bukan Pariaman, bukan Bangkinang, bukan Koto Keperulu, bukan Siak, bukan Jawa. Kampung kita sebenarnya adalah surga. Cuma karena kita dulu, nenek moyang kita dulu kan tersilap dia, jangan dekati pohon ini, didekati. Kenapa? Dibujuk wanita. Banyak apa-apa kini tersesat dewan nih, gitu Pak RT. Tapi wanita itu tidak menyesatkan. Aku mengajak kepada kebaikan. Ini dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga hajat tuan rumah diijabahi oleh Allah. Apa yang kita makan dan menjadi berkah. Apa yang kita doakan nanti diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.